Islam menilai bahwa hidup berjamaah itu termasuk posisi yang sangat penting. Salah satunya adalah membuat hidup umat muslim menjadi berkah. Sejarah telah mencatat kaum muslimin kuat sewaktu mereka bersatu seperti zaman Rasulullah SAW. Juga zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga Khalifah Rashidah berakhir. Jatuhnya zaman Khalifah Rashidah ke tangan dinasti Umayyah karena perpecahan. Hancurnya dinasti Abbasiyah pun jatuhnya Baghdad ke tangan Mongolia karena perpecahan. Sebab sebagian dari umat muslim berkonspirasi dengan musuh untuk menjatuhkan khilafah. Semoga kita semuanya dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah itu demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kalau sholat sendirian hanya mendapat 1 derajat, maka dengan sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Beliau bersabda, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, jika ada 3 orang di suatu kota atau desa dan tidak didirikan sholat berjamaah di tengah-tengah mereka, niscaya mereka akan dikalahkan oleh setan. Maka berjamaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya akan memangsa orang yang terpisah dari kelompoknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keberkahan lain bagi orang yang hidup berjamaah adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari 3 hal yang diridhoi oleh Allah sebagaimana hadis riwayat Muslim adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah serta tidak bercerai-berai. Artinya menjaga komitmen untuk tetap memegang pedoman serta berjamaah. Telah menjadi hukum dan sunatullah dalam kehidupan bahwa jika suatu kaum itu bersatu, maka mereka akan menang, tidak melihat apakah kaum itu beriman atau kufur. Sebaliknya, jika suatu kaum itu berpecah belah sesama mereka, berperang sesama mereka, menyakiti sesama mereka, maka pastilah kaum itu akan kalah, walaupun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, siapa melihat ketidakberesan yang menjengkelkan pada pemimpinnya, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun sejengkal saja, lalu mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pun bersabda, aku perintahkan kepada kalian kaum muslimin 5 perkara, sebagaimana Allah telah memerintahkanku dengan 5 perkara. Pertama, hidup berjamaah. Kedua, mendengar. 3, taat. Hijrah. Dan yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Barang siapa keluar dari jamaah sekedar sejengkal, maka ia sungguh terlepas ikatan Islam dari lehernya sampai ia kembali bertaubat. Dan barang siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, maka ia termasuk golongan orang-orang yang bertekuk lutut dalam jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika ia puasa dan sholat? Rasulullah SAW bersabda, sekalipun puasa dan sholat dan mengakui dirinya seorang muslim, maka panggil orang-orang muslim itu dengan nama yang telah Allah berikan kepada mereka, al-muslimin, al-mukminin, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini menyebutkan poin pentingnya dalam kehidupan orang-orang beriman adalah hidup berjamaah. Maka hidup berjamaah merupakan sebuah keutamaan. Ada rangkaian amal yang diperintahkan Allah serta Rasul-Nya. Yang pertama kali adalah hidup berjamaah, lalu mendengar, kemudian taat, hijrah, dan jihad. Tidak dapat dibalik dari jihad dulu, baru kemudian hidup berjamaah ada pada urutan terakhir. Tidak ada demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.